Kalian pikir Kawah Ijen itu udah paling gila? Tunggu sampai lihat. Pintu neraka di Turkmenistan ini udah terbakar 50 tahun tanpa henti. Dan itu bukan yang paling aneh. Nanti ada fenomena nomor 4 yang bikin ilmuwan garuk-garuk kepala. Oke, jadi gini. Gue lagi iseng-iseng scroll internet, nyari tempat liburan yang anti-mainstream. Bukan yang cuma buat foto-foto cantik di Instagram, tapi yang beneran bikin mikir. Ini bumi kita apa planet lain sih? Gua nemuin beberapa tempat yang bener-bener di luar nalar. Tempat-tempat yang kalau diceritain ke orang, mungkin dikira kita lagi ngarang cerita buat film sci-fi. Dari petir yang nyamber terus-terusan, kayak lagi ada diskon petir dari langit, sampai air terjun yang warnanya merah darah, kayak adegan film horor. Gue jadi mikir, alam ini ternyata punya selera humor yang aneh juga ya. Kadang romantis, kadang serem, kadang absurd banget. Fenomena-fenomena ini bukan cuma unik, tapi juga jadi pengingat betapa kecilnya kita, dan betapa banyaknya misteri yang belum kita pecahkan. Ini bukan soal nakut-nakutin, tapi soal kekaguman. Jadi di video kali ini, gue mau ngajak kalian semua buat tur virtual ke tempat fenomena alam paling aneh, paling absurd, dan paling bikin kita bilang, "Hah? Kok bisa?" Kita akan coba beda satu persatu, mulai dari yang paling terkenal sampai yang paling bikin pusing para ilmuwan. Gue jamin, setelah nonton ini, cara kalian melihat dunia nggak akan sama lagi. Siapin cemilan, siapin mental, karena kita akan menjelajahi keajaiban-keajaiban paling gila di planet ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, tempat yang cocok banget buat kalian yang fobia sama gelap, petir abadi Catatumbo. Bayangin, kalian lagi camping di pinggir sungai, terus tiba-tiba langit di atas kalian itu jadi kayak panggung konser rock terbesar di dunia. Bukan cuma 1-2 kilat, tapi ratusan kilat menyambar setiap jamnya. Ini kejadian di Venezuela, di sebuah tempat bernama Catatumbo. Di sana, petir itu bukan kejadian langka, tapi rutinitas harian. Hampir 300 hari dalam setahun, langitnya itu disko non-stop. Totalnya bisa sampai jutaan sambaran petir per tahun. Gila kan? Ini bukan hiperbola, ini beneran terjadi. Para ilmuwan bilang ini terjadi karena kombinasi angin dari pegunungan Andes yang bertemu dengan udara panas dan lembab dari Danau Maracaibo. Jadi kayak resep alam buat bikin pertunjukan cahaya paling spektakuler. Tapi gue mikirnya lebih sederhana, ini charger alam semesta apa gimana? Atau mungkin Thor lagi gabut dan mainin palunya terus-terusan di sana. Kalau ada startup yang bisa nanam tiang listrik di sana buat nampung energinya, kayaknya krisis listrik dunia bisa selesai. Bayangin, nge-charge HP langsung dari langit. Oh my god! Wow! Next, kita terbang ke tempat paling dingin di bumi, Antartika. Di tengah hamparan es putih yang sepi dan sunyi, ada satu anomali yang bikin merinding. Namanya Blood Falls, atau air terjun darah. Dan ya, namanya sesuai dengan penampilannya. Dari celah Gletser Taylor, mengalir air yang warnanya merah pekat, kontras banget sama es di sekelilingnya. Sekilas, ini kayak adegan pembuka film horor, di mana monster purba baru aja bangun dari tidur panjangnya. Atau mungkin ada penguin yang lagi patah hati, terus nangis darah. Oke, itu ngaco. Tapi kenyataannya justru lebih keren. Air terjun ini bukan darah beneran, tapi air super asin yang terperangkap di bawah gletser selama jutaan tahun. Di dalam air itu ada ekosistem bakteri purba yang hidup tanpa oksigen dan cahaya matahari. Ketika air ini akhirnya berhasil keluar dan kontak dengan udara, zat besi yang sangat tinggi di dalamnya langsung teroksidasi dan berubah warna jadi merah karat. Jadi ini bukan film horor, tapi kapsul waktu geologis yang ngasih kita intipan ke kehidupan di masa lalu. Tetep aja, kalau lihat langsung, kayaknya gua bakal lari duluan sih. Dari kutub yang dingin, kita pindah ke gurun yang panas di Turkmenistan. Di sini, ada salah satu kecelakaan kerja paling epik dalam sejarah. Kenalin, Darvaza Gas Crater, atau yang lebih dikenal dengan julukan seremnya Door to Hell, Pintu Neraka. Ini adalah kawah raksasa berdiameter 70 meter yang udah terbakar non-stop selama lebih dari 50 tahun. Bayangin, api unggun raksasa yang gak pernah padam sejak kakek nenek kita mungkin masih muda. Ini bukan fenomena alam murni, tapi hasil dari kesalahan manusia yang malah jadi atraksi wisata. Ceritanya, tahun 1971,
para ahli geologi Soviet lagi ngebor nyari gas alam. Tanah di bawah rig pengeboran mereka ambles, ngebentuk kawah besar dan ngelepasin gas metana yang beracun. Khawatir gasnya menyebar, mereka punya ide brilian, bakar aja gasnya. Paling beberapa minggu juga habis. Ternyata, cadangan gas di bawahnya itu luar biasa banyak. Beberapa minggu itu berubah jadi beberapa dekade, dan apinya masih menyala sampai sekarang. Sebuah monumen kegagalan yang secara ironis jadi sangat indah dan mengerikan di saat yang bersamaan. Ini bukti bahwa kadang, solusi paling simple itu bisa jadi masalah paling panjang. Oke, fenomena yang satu ini bener-bener bikin gua mikir keras. Kalau hujan air itu biasa, hujan duit itu impian. Tapi kalau hujan ikan, ini beneran terjadi di kota Yoro, Honduras. Setiap tahun, biasanya antara bulan Mei dan Juli, di sana ada fenomena yang disebut lluvia de peces, atau hujan ikan. Setelah badai petir yang dahsyat, jalanan di kota itu bakal dipenuhi sama ikan-ikan hidup yang tergeletak di mana-mana. Ini bukan mitos atau legenda urban, ini kejadian tahunan yang bahkan ada dokumentasinya. Warga lokal tinggal mungutin ikannya buat dimasak. Praktis banget. Nah, ini bagian yang bikin ilmuwan garuk-garuk kepala. Nggak ada yang tahu pasti 100% kenapa ini bisa terjadi. Teori yang paling populer adalah water spout atau tornado air, yang menyedot ikan dari Samudera Atlantik, yang jaraknya ratusan kilometer, terus ngejatuhinnya di Yoro. Tapi kok bisa rutin tiap tahun di tempat yang sama? Dan kenapa jenis ikannya seringkali sama dan bukan ikan laut? Ada juga teori yang bilang ikannya hidup di sungai bawah tanah dan keluar ke permukaan karena getaran badai. Apapun penjelasannya, ini adalah misteri alam yang bikin kita sadar. Masih banyak hal yang logikanya belum sampai ke otak kita. Terakhir kita pulang ke rumah, ke Indonesia. Ternyata di negara kita sendiri ada fenomena yang gak kalah aneh. Kenalin, gurita pohon. Iya, kalian gak salah dengar. Gurita pohon, namanya Abdopus aculeatus. Ini adalah spesies gurita yang gak cuma jago berenang, tapi juga bisa jalan di darat, dan bahkan manjat pohon bakau. Gue pertama kali lihat videonya, gue kira ini editan. Ternyata beneran ada. Gurita ini menggunakan tentakelnya untuk berjalan di antara genangan air saat air laut surut, seringkali untuk berburu kepiting. Momen paling mind-blowing adalah ketika mereka manjat akar-akar pohon bakau. Ini kayak nonton film evolusi yang dipercepat. Seolah-olah mereka ini adalah barisan depan dari invasi makhluk laut ke daratan. Siap-siap, guys. Mungkin beberapa juta tahun lagi, kita bakal saingan cari parkir sama cumi-cumi. Ini adalah contoh adaptasi yang luar biasa gila. Makhluk yang seharusnya hidup di air, belajar menaklukkan daratan demi bertahan hidup. Ini ngingetin gue, kalau gurita aja bisa keluar dari zona nyamannya lautan, dan belajar manjat pohon, masa kita ngeluh pas disuruh ngerjain tugas yang sedikit beda dari biasanya. Gimana? Udah cukup pusing? Dari petir yang gak berhenti-berhenti, air terjun darah, pintu neraka buatan manusia, hujan ikan gratis, sampai gurita yang lagi latihan jadi Spider-Man, dunia kita ini emang panggungnya keanehan. Setiap fenomena ini punya cerita uniknya sendiri. Ada yang bisa dijelasin sains dengan cukup gamblang. Ada juga yang masih jadi misteri besar, yang bikin para ahli cuma bisa angkat bahu sambil bilang, ya gitu deh pokoknya. Ini yang bikin gua makin cinta sama planet ini. Selalu ada hal baru untuk dipelajari, selalu ada kejutan di setiap sudutnya. Fenomena-fenomena ini bukan cuma sekadar tontonan aneh. Buat gua, ini adalah pengingat. Pengingat bahwa logika kita itu terbatas, dan ada kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih kreatif dari yang bisa kita bayangkan. Ini juga pengingat untuk terus penasaran, terus bertanya, dan jangan pernah berhenti menjelajah. Karena mungkin aja, fenomena paling aneh berikutnya ada di halaman belakang rumah kita. Kita aja yang belum sadar. Siapa tahu kan, besok pagi di depan teras rumah ada hujan sate padang. Kan lumayan. Jadi, dari kelima fenomena tadi, mana yang menurut kalian paling gila dan paling di luar nalar? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin kalian juga tahu fenomena aneh lainnya yang belum gue sebutin. Share juga ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Titik Unik biar kita bisa terus bareng-bareng menjelajahi keajaiban-keajaiban lain di dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah aneh dan tetaplah penasaran.